Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqan qadrihi wa miqdarihil azim. Langkung tipayun mangga urang sami-sami munajat ka Allah Subhanahu wa taala nu mana dina malam ieu urang dipaparinan rahmat, kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat bisa berkumpul dalam majlis ilmu yang mana kita pahami bahwa di setiap majlis-majlis ilmu malaikat menaungi kita semua, mengepakkan sayapnya dari ujung barat hingga ujung timur. Salawat serta salam tercurah ke junjungan kita semua, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, ulama salafus soleh, guru-guru kita semua yang mengajari kita tentang Islam, yang mana Islam itu hari ini harus menjadi dijumul hayah bagi kita semua. Baik, ikhwan fillah rahimakumullah, jamaah Masjid Nurul Firdaus yang Allah rahmati, di malam Jumat ini itu malam yang penuh dengan keberkahan. Alhamdulillah, Majlis Taklim Sahabat Soleh Istiqomah kembali mengadakan kajian-kajian inspiratif, yang mana malam ini alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah hadir Ustadz Salman Iskandar. Saya secara pribadi mengenal nama beliau itu ketika pada saat menyimak kajian Ustadz Adi Hidayat, yang mana beliau lagi membahas buku Api Sejarah Indonesia ya. Beliau menyebut nama beliau Ustadz Salman Iskandar sebagai prolognya dalam buku tersebut. Dan alhamdulillah pada kesempatan malam ini saya bisa berdampingan dengan beliau. Itu sekitar tahun 2017-an lah. Dan malam ini Masya Allah anugerah bagi saya secara pribadi bisa berdampingan dengan beliau. Baik, ini kajian yang memang sangat inspiratif, membedah hijrah di Tatar Sunda, yang mana secara pribadi juga mungkin gak paham ya, seorang orang Sunda tileletik tapi tak apa sejarah Islam di Tatar Sunda, bahkan hijrahnya di Tatar Sunda. Makanya malam ini adalah malam yang spesial buat kita semua, baik yang berada di Zoom meeting, di online maupun jamaah yang hadir pada malam ini yang offline. Baik, kita sama-sama mendengarkan kajian beliau. Mudah-mudahan menjadi ibroh buat kita semua bahwa sebagai orang Sunda ya kita harus mengenali jati diri ya. Baik, untuk mempersingkat waktu ya, kepada Ustadz Salman Iskandar, waktu dan tempat dipersilahkan. Tafadhol Mas Guru. Iya, hatur nuhun pisan Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya il hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wal tandur nafsun ma qaddamat lighad alayah ma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin kalayan nyebat asmani Allah nama welas tur maha asih anu parantos ngutus rasulna Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalayan nyanak hiji pituduh nyaeta Al-Qur'anul Karim kitu deui nyanak agama anu punjul nyaeta al-Islam pikeun dimenangkeun tina sagala agama nu aya tina sadaya aturan hirup nu aya najan jalma-jalma fasik jalma-jalma musyrik jalma-jalma kafir henteu mikaridho kitu deui Allah Subhanahu wa taala nu baris nyaksian nalingakeun punjulna Islam menangna Islam tina sagala agama nu aya tina sagala aturan hirup nu aya. Atuh teu hilap shalawat sinareng salam mugi tetep didugikeun ka junjungan urang sadayana pamimpin agung Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitu deui ka para kulawargina, ka para sahabatna tur dugi ka urang umatna anu kukuh pengkuh dina tali agama Allah kitu deui anu ngajantankeun baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam salaku uswah, salaku qudwah, salaku salawat taladan anu hade dina nyangarupan kahirupan urang sadidinten. Bapak-bapak, para sepuh, para wasadaya, alhamdulillah dina danget ieu dina dinten ieu dina nuang ieu urang tiasa tepung lawung pangprog jonghok di majelis anu sami-sami dimuliakeun ku Gusti Allah nyaeta di majelis ilmu kanepan urang saestuna parantos uninga yen thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Nah yang ilmu nyiar pangarti eta mangrupikeun kewajiban pikeun urang salaku kaum muslim lalakina kitu deui ya muslim ya awewena tapi teu aya awewe di manya. Insyaallah di kajian selfie atanapi sejarah full inspirasi majelis taklim sahabat soleh ya di Padalarang khususna nu aya di Masjid Nurul Firdaus ya, di GPI nya Geraha Padalarang Endah ya. Tema anu baris di guar teh nyaeta ya hijrah di Tatar Sunda, menelusuri jejak peradaban Islam di Tatar Sunda. Bade teras ngobasa Sunda wae atanapi campur baur campur aduk atanapi bade alah kode kana bahasa nasional wae bahasa Indonesia. Campur aduk. Ada yang paham kan? Ya, iyalah alih kode aja kan bahasa Indonesia-nya. Membincangkan berkenaan dengan tema kajian kita di malam hari ini ya tentang hijrah di Tatar Sunda ya menelusuri jejak peradaban Islam di Tatar Sunda begitu ya. Tentu ini erat kaitannya dengan peristiwa ya momen yang terjadi pada tanggal 16 Juli tahun 622 Miladiah yang bertepatan dengan tanggal 1 Muharram tahun pertama Hijriah. Dan hari ini adalah tanggal 15-nya. 15 ke 16 Juli. Artinya dari tahun 622 sampai tahun sekarang 2026 sudah berlangsung ya kurang lebih 1400 ya 46 tahun kalau berdasarkan penanggalan miladiah. Dan kalau berdasarkan penanggalan hijriah sudah berlangsung 1448 hijriah. Jadi Kang Lili dipajengkan etana gambarna slide-na anu kadua. Tah. Jadi sejak tanggal 16 Juli tahun 622 Miladiah bertepatan dengan tanggal 1 Muharram tahun pertama Hijriah ini telah ditetapkan sebagai awal penanggalan kalender Islam oleh Khalifatur Rasul As-Tsani, pemimpin pengganti Rasul yang kedua, yaitu Amirul Mukminin, pemimpin orang-orang beriman, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Jadi hari ini bertepatan dengan tahun 1448 Hijriah. Sekaligus juga hari ini sudah berlangsung sekira 1448
1446 tahun yang lalu. Jadi kurang lebih 1446 tahun yang lalu Sayyidina Umar bin Khattab menetapkan bahwa penanggalan miladiah 16 Juli ini adalah ya sebagai awal mula penanggalan Hijriah 1 Muharram tahun pertama Hijriah. Dan ini tentu kita akan paham ya bagaimana perjalanan hijrah Rasul dan para sahabat dari kota Mekah menuju kota Yathrib atau kota Madinah. Di situ menjadi awal mula peradaban Islam hingga Islam akhirnya menjadi rahmatan lil alamin, tersebar luas ke berbagai penjuru bumi. Hamlu da'wah ilal alam minal masyriq ilal maghrib minal malaka ilal maluku. Jadi ku ayana hijrah Rasul ku ngadegna daulah Islam eta salah sawios di antara awal mula peradaban Islam. Oleh karena itu kemudian ya muncul pertanyaan untuk kita semuanya ya, kumaha hijrahnya para inohong mukmin nu aya di Tatar Sunda. Ya. Jadi patarosan berikutnya untuk kita semuanya, kalau hijrah itu adalah bagian dari amal soleh yang ditunaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, ternyata di Tatar Sunda aya inohong-inohong ya anu ya milampah ya hijrah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya, gitu ya. Lajeng Kang. Nah, nu kahiji ieu aya hijrahna santri Sinatria Sunda. Anu katalahna nyaeta Pangeran Cakrabuana Raden Mas Walang Sungsang, putra pertama dari Prabu Siliwangi Sri Baduga Maharaja, anu nikah ka Nyai Mas Subang Larang binti Ki Gedeng Tapa. Disebatkeun bahwa Pangeran Cakrabuana nalika anu jadi bapa nikah deui ka istrina anu katilu nyaeta Nyai Mas Kentring Manik Mayang Sunda binti ya Sang Hyang Susuk Tunggal ti Karajaan Pakuan Pajajaran nu aya di wilayah Pakuan Bogor. Taku kituna Pangeran Cakrabuana Raden Mas Walang Sungsang oge anjeuna ngiring jeung nu jadi bapa ya bermukim di wilayah Pakuan Pajajaran di lereng Gunung Salaka nu aya di Bogor. Raden Mas Walang Sungsang sareng ibuna nya Nyai Mas Subang Larang memang geus Islam. Nanging nu jadi bapa teh ngan saukur sahadatain tapi teu milampah nya sakumna papagon agama dari gama dina ajaran Islam. Kukituna disebutkan dalam naskah-naskah kepurbakalaan lama yang ada di keraton, di Pabukon dan juga yang ada di museum, disebutkan bahwa Pangeran Cakrabuana Raden Mas Walang Sungsang kitu deui rayina Nyai Mas Rara Santang, kitu deui adik bungsunya nyaeta Ki Hyang Santang Raja Sangara Sunan Rahmat. Eta kan geus Islam ti angalna keneh. Jadi disebatkeun ya para putra ti Prabu Siliwangi anu lahir ti rahim Nyi Mas Subang Larang eta teh mun ceuk urang mah biakeun dengkak gitulah. Teu bisa kukumaha gitu, teu bisa ngajalankeun Islam kalayan paripurna, tidak bisa nanjeurkeun Islam nya dumasar kana kayakinan oge dumasar kana piwuruh pituduh ti baginda Nabi. Kunaon? Karena di kerajaan Sunda Pakuan di lereng Gunung Salaka Bogor eta teh ngagem kayakinan primordialisme anu disebut ageman Siwo Budo. Salah sawiosna upami misalkan penak di antara inong Sunda anu aya di lereng Gunung Salaka di kerajaan Pakuan, mereka terbiasa melafalkan nawa siwaya nawa budaya. Nawa siwoyo nawa budoyo, ceu urang Jawa mah hartosna naon?
terpujilah Dewa Siwa, terpujilah ya Sang Buddha, yaitu Buddha Gautama yang mengajarkan Dharma. Makanya kemudian ajaran Siwa Buddha atau Siwa Buddha, Siwa itu adalah dewa kesaktian, dewa kiamat, dewa perang. Maka para kesatria Sunda, para raja pangawasa, mereka mengabdi dan memuja Dewa Siwa. Karena dewa itulah yang memberikan berbagai macam kesaktian. Para kesatria kan kudu jagoan mun adu jajaten kalau mereka berduel. Makanya mereka memuja dewa kesaktian ataupun dewa perusak atau dewa kiamat atau dewa perang. Tapi yang namanya pangawasa sinatria nu jadi raja tinangtos kudu ngatur, memimpin, melayani, mengurusi rahayat. Oleh karena itu mereka harus punya aturan berupa dharma. Maka pengajaran dharma itu ada diajarkan oleh Siddhartha Gautama atau Buddha. Makanya kemudian ajaran mereka adalah ajaran akulturasi antara Pangeran Cakrabuana yang disebutkan sebagai putra sulung, putra pertama Prabu Siliwangi dari Nyi Mas Subang Larang, akhirnya memahami bahwa kalau seandainya beliau tetap berada di Keraton Pakuan di lereng Gunung Salaka Bogor, tinangtos moal bisa ngajalankeun Islam saluyu jeung papagon agamana. Kukituna dikisahkan bahwa Pangeran Cakrabuana Raden Walang Sungsang ini kemudian hijrah pergi meninggalkan Keraton Pakuan menuju wilayah Caruban Larang. Nah, wilayah Caruban Larang teh yaitu wilayah Cirebon ayeuna. Kan mun urang mah di Sundanya ya ada yang disebut sebagai Caruban Larang, Sumedang Larang. Ya, Larang itu sebagaimana istana larangan atau keratuan larangan yang mananya disucikan, dimuliakan, dikeramatkan. Sebagaimana kalau dalam bahasa Inggris itu adalah the holy city atau kota yang disucikan. Kalau di Mekah itu Haram Syarif Maki atau ya kota Mekah yang diharamkan atau yang disucikan, terlarang dikotori, dinajisi oleh orang-orang kafir. Maka mereka terlarang memasuki tanah suci. Jadi Caruban Larang itu maknanya adalah ya wilayah Caruban yang dimuliakan begitu atau disucikan. Kahartosnya. Jadi dalam hal ini kemudian dikisahkan bahwa Pangeran Cakrabuana Raden Mas Walang Sungsang pergi meninggalkan Keraton Pakuan di lereng Gunung Salaka untuk menuju wilayah Cirebon atau Caruban Larang pada waktu itu, karena beliau mendengar kabar sebagaimana apa yang pernah diwasiatkan oleh Maulana Hasanuddin atau yang kita ketahui sebagai Syekh Kuro yang merupakan guru dari ibundanya yaitu Nyai Mas Subang Larang, bahwa ada guru Islam yang mumpuni yang bermukim di kota pelabuhan Muara Jati Caruban Larang. Maka dikisahkan Pangeran Cakrabuana itu berhijrah dari Pakuan menuju Caruban Larang demi untuk berguru Islam kepada Syekh Datul Kahfi, atau orang-orang Cirebon mengenalnya sebagai Susuhunan Jati Anu Kahiji. Untuk membedakannya dengan Susuhunan Jati Anu Kadua, nyata Sarip Hidatullah Sunan Gunung Jati Kahiji. Jadi disebutkan bahwa Syekh Datul Kahfi nama aslinya kalau membuka arsip lama itu adalah Maulana Idhofil Mahdi Al-Baghdadi. Nasabnya nyambung kepada ya Syahid ya Ali Al-Muhazir ya, atau yang kemudian dikenal sebagai klan Azamat Khan. Dan beliau ini ya dikenal sebagai sosok ulama yang berasal dari kota Baghdad dari wilayah Irak, ikut menumpang kapal misi perdamaiannya Laksamana Muhammad Zheng He atau Cheng Ho dari dinasti Ming.
Jadi dikisahkan bahwa ya Pangeran Cakrabuana itu berhijrah karena apa? Karena di wilayah Pakuan teu bisa nanjeurkeun Islam. Ku kituna anjeunna kaluar ti Pakuan pikeun diajar Islam langkung jero ka Syekh Datuk Kahfi atanapi Maulana Idapil Mahdi Al-Baghdadi di kota pelabuhan Caruban Larang atau ya dalam hal ini adalah di kota pelabuhan Muara Jati. Makanya kemudian berikutnya diketahui bahwa Pangeran Cakrabuana Raden Mas Walang Sungsang itu menikahi ya salah satu di antara kuwu yang ada di wilayah Padukuhan Caruban Larang. Ya, yaitu sosok yang kemudian dikenal sebagai Nyai Indang Ayu atau Nyi Indung Gelis. Lahirlah sosok anak perempuan yang kemudian dikenal sebagai Nyai Mas Pakungwati. Nah, makanya kemudian beliau dikisahkan membangun keraton di Lembah Wungkuk, namanya adalah Keratuan Pakungwati karena dinisbatkan kepada putrinya, dan membangun masjid yang kemudian dikenal sebagai Masjid Jami Pakungwati yang diubah namanya oleh suami dari Nyai Mas Pakungwati binti Pangeran Cakrabuana, yaitu Sarip Hidayatullah Sunan Gunung Jati, menjadi Masjid Jami Sang Hyang Cipta Rasa nu ayana ngadeg di Keraton Kasepuhan Cirebon. Nah, pada saat dimana ya Pangeran Cakrabuana Raden Mas Walang Sungsang jadi pangawasa di kota pelabuhan Muara Jati di lereng Gunung Jati Caruban Larang, khususnya nu aya di wilayah Lembah Wungkuk. Di situ beliau kemudian jadi kuwu, jadi penghulu, jadi pemimpin, jadi pangawasa. Makanya kemudian di dalam naskah kepurbakalan yang ada di Keraton Kacirebonan disebutkan bahwa Pangeran Cakrabuana Raden Mas Walang Sungsang teh ngadegen kerajaan yang disebut sebagai Kerajaan Ceng Islam Cirebon. Tapatarosna cek urang nah disebut Ceng Islam. Ceng itu adalah bentukan kata dari Aceng atau Aden atau Raden atau Rahadian yang mananya anak raja. Nah, anak raja yang ngagem keyakinan, keimanan, keislaman. Makanya kerajaannya disebut Kerajaan Ceng Islam nu aya di Cirebon. Berikutnya kita bisa mengetahui heula can anggeus ya. Pada tahun 1479 ya, beliau ini kemudian mewariskan tahta kuasanya itu kepada keponakannya sendiri, putra pertama dari Nyai Mas Rara Santang binti Prabu Wangi pamanah rasa Jaya Dewata Jayaningrat Sri Baduga Maharaja anu ditikah ku Syarif Abdullah ya bin Syarif ya Umdatuddin bin Syarif Ali Nurul Alim yang nasabnya nyambung ke Syarif Hasan bin Ali bin Abi Thalib karramallahu wajah. Ya, disitulah kemudian Syarif Hidayatullah menikahi putri dari uaknya, yaitu Pangeran Cakrabuana. Anu kita tadi sudah jelaskan, putri dari Pangeran Cakrabuana Raden Mas Walang Sungsang ternyata Nyi Mas Pakungwati. Jadi Syarif Hidayatullah itu keponakannya Pangeran Cakrabuana Walang Sungsang sekaligus juga anak menantunya sendiri. Jadi pada tahun 1479 tadi Pangeran Cakrabuana Raden Mas Walang Sungsang Ki Abdullah Iman pangawasa kerajaan Ceng Islam Cirebon masrahkeun kakawasaana kanu jadi anak mantu kitu deui anu jadi keponakan yaitu Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Maka semenjak tahun 1479 itulah kemudian Syarif Hidayatullah ditetapkan oleh Sayyidul Aulia Majelis Waliullah, pemimpin penghulu para duta
Duta Salapan atanapi Wali Songo yang dijabat oleh Syed Ali Rahmatullah atau Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Yang kita ketahui medan dakwahnya itu ada di Panetep ini adalah sosok penguasa yang punya hak untuk menetapkan. Kemudian disebutkan panatagama yang menata urusan-urusan ya terkait dengan aturan dan hukum. Kemudian disebut Rati Bumi Sunda yang bertahta di bumi Sunda atau Tatar Sunda ing Jawa Kulon, di Jawa bagian kulon atau Jawa Barat, West Java. Jadi ini seperti layaknya gelar kehormatan yang melekat kepada penguasa Islam yang ada di wilayah Gelagahwangi, Demak, Jawa Tengah yang kita ketahui sebagai Adipati Bintara yang kemudian lebih dikenal sebagai Raden Patah atau Sultan Muhammad Fatah bin Bre Kertabumi Prabu Brawijaya yang kelima yang dinobatkan oleh Sayyidul Aulia Raden Rahmat Sayyid Ali Rahmatullah Sunan Ngampel dengan gelar Khalifatur Rasul ing Tanah Jawa, pemimpin pengganti Rasul yang mengurusi urusan umat Rasul yang berkuasa bertahta di Pulau Jawa. Sedangkan setahun berikutnya gelar anugerah kepada Raja Islam kedua di Pulau Jawa disematkan oleh Sunan Ampel kepada Sarip Hidayatullah, yaitu dengan gelar Sayyidin Panatep-Panatagama Rat Ibu Bisunda ing Jawa Kulon. Maka dalam hal ini kemudian diawali dengan hijrahnya Pangeran Cakrabuana dari Pakuan Bogor menuju Caruban Larang di Cirebon. Maka di Cirebon itulah menjadi awal mula kekuasaan peradaban Islam nu aya di Jawa Kulon, Jawa Kulon atau Jawa Barat Tatar Sunda. Kartosnya, jadi itu menelusuri jejak peradaban Islam nu aya di negeri urang di Tatar Sunda. Lajeng Kang. Nu kadua, pada tahun 1627 ada sosok yang kemudian dikenal sebagai Sunda atau menak urang Sunda nu namina nyaeta Raden Hasan Wiraraja yang merupakan cucu dari Prabu Gesan Ulun Pangeran Angkawijaya pangawasa nu aya di Sumedang Larang. Pada waktu itu ya Raden Hasan Wiraraja ini menempuh perjalanan dari wilayah Sumedang Larang menuju wilayah Wahanten Sorosowan di kota pelabuhan Karangantu Banten hari ini bersama dengan sepupu-sepupunya, baik itu adalah dengan Raden Surya Diwangsa yang kedua ya, yang merupakan putra dari Rangga Gempol bin Pangeran Angkawijaya Prabu Gesan Ulun di Sumedang Larang. Kemudian juga dengan sepupu lainnya yang kita ketahui sebagai Raden Arya Santika. Jadi mereka ini hijrah dari Keraton Sri Manganti Sumedang Larang ini menuju Keraton Sorosowan nu aya di Karangantu ya, Surosowan Wahanten Pasisir. Patarosana ku urang kunaon tiga inohong menak Sunda tadi kalahkah keluar ti Keraton Sumedang. Ternyata mereka tidak suka pada saat dimana ayah mereka yaitu Rangga Gempol yang sudah mendapatkan amanah wilayah Sumedang Larang di bagian barat, ini justru haknya ini dikuasai oleh adik berbeda ibu yaitu Rangga Gede. Rangga Gempol sendiri ini justru kemudian dihukum mati oleh Sultan Agung dari Mataram. Karena ada polemik pada saat dimana menaklukkan wilayah Pulau Madura begitu. Jadi pada waktu itu kemudian keluarga dari Rangga Gempol
ini kemudian menuntut haknya, namun justru tidak diberi oleh Rangga Gede. Makanya kemudian dari situlah kemudian mereka merasa kecewa. Apalagi ternyata Rangga Gede ini kemudian menjadikan wilayah Sumedang Larang bukan lagi dalam wujud kerajaan yang berdaulat penuh, tapi justru menjadi wilayah vasal, bawahan dari kekuasaan Mataram yang diperintah oleh Susuhunan Amangkurat pertama bin Sultan Agung Hanyokro Kusumo. Dan Susuhunan Amangkurat dikenal sebagai sosok Raja Jawa Durjana. Kunaon disebut Durjana? Dikisahkan lebih dari 20.000 ulama dia bantai dalam semalam. Jadi mun tempo harinya buah yang paling manis itu buah lil pernah berpidato, hati-hati dengan Raja Jawa. Nah, Raja Jawa itu adalah Raja Jawa yang pas 17 Agustus pakai baju pakaian Sunan Amangkurat pertama bin Sultan Agung Hanyokro Kusumo. Saha eta ameureun apalnya teu kudu dibacakeun lah eta mah. Jadi disitulah kemudian Inohong Sunda Menak jeung Sinatria Sunda di Sumedang Larang merasa bahwa andaikan kerajaan Sumedang Larang yang awalnya bentuk kerajaan punya kedaulatan dan dijadikan sebagai vasal Mataram, maka wilayahnya menjadi wilayah kadipaten. Belum lagi kemudian hak mereka untuk berkuasa di wilayah barat dari Sumedang Larang diantawisna duwikeun ka wilayah Priangan jeung Tatar Ukur yang kita ketahui sebagai Bandung ayeuna Tatar Ukur teh nya gitu nya. Akhirnya kemudian mereka merasa ya haknya ini tidak diberikan, maka akhirnya mereka lebih suka untuk hijrah. Apalagi Mataram sudah tidak lagi konsen dan teguh menjalankan syariat pasca Sultan Agung itu wafat. Apalagi penggantinya Susuhunan Amangkurat justru Raja Durjana gitu. Akhirnya pergi meninggalkan Sumedang menuju Banten. Patarosana kunaon di Banten. Jalaran di wilayah Banten teh masih aya pakuat kaitna jeung nu jadi indung aya teureuf ti Keraton Sorosowan Wahanten Pasisir. Ngalih ka ditu gitu. Hingga akhirnya pada tahun 1633 Raden Hasan Wiraraja ini kemudian diangkat menjadi Arya Lengkong atau penanggung jawab selayaknya bupati di wilayah Langengkong, wilayah Tangerang Selatan ayeuna mah. Oleh siapa? Oleh pangawasa Keraton Surosowan anu kaopat nyaeta Pangeran Ratu Maulana Abdul Qadir bin Pangeran Muhammad atanapi Maulana Muhammad bin Pangeran ya Pasarean Maulana Yusuf bin Pangeran Sabakingkin Maulana Hasanuddin bin Syekh Sarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Jadi diangkat ku pangawasa Wahanten anu kaopat. Karena apa? Karena mereka memiliki hubungan dari jalur ibu. Bahwa itu lain jalma sakaba-kaba tapi masih kene dulur sorangan. Untuk apa? Bertahta berkuasa di wilayah ya Kearyaan Lengkong seperti layaknya bupati ayeuna mah gitu. Nah, kemudian dikisahkan bahwa ya 3 tahun berikutnya pada tahun 1636 ya Raden Hasan Wiraraja ini kemudian ya diperintahkan untuk naik haji ke Baitullah bersama dengan Lebe Panji dan juga Demang Tisna Jaya
mewakili kamaulanaan Wahanten Surosowan di kota pelabuhan Karangantu, Banten demi untuk membawa misi politik diplomatik. Kepada siapa? Kepada otoritas Mekah yang dijabat oleh Syarif Zaid bin Muhsin Al-Hashimi Al-Hasani yang nasabnya nyambung kepada Syarif Hasan bin Ali bin Abi Thalib karramallahu wajah, cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari rahim Fatimatu Zahra binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misinya apa? Misinya adalah memohon bahwa keberadaan kamaulanaan Wahanten Surosowan diakui otoritas dan kekuasaan kedaulatannya sebagai kerajaan Islam yang nanti akan mewujud menjadi Kesultanan Islam. Jadi misinya itu untuk apa? Untuk menegaskan kekuasaan yang ada di Banten ini merupakan kekuasaan politik Islam, maka butuh legitimasi dari otoritas Mekah, bahkan lebih daripada itu otoritas Khalifah yang menjadi penguasa dunia Islam pada waktu itu yang berpusat di Puseur Dayeuh Puseur Nagara di kota Konstantinia atau Konstantinopel atau Istanbul. Orang ayeuna menyebutnya Istanbul, Turki. Itu misinya. Jadi teu sakaba-kaba dibiayaan pikeun bunga haji, tapi aya misi politis dan diplomatisnya. Lajeng Kang Lili. Nah, seperti apa ya diplomasi politik yang ditunaikan oleh Raden Hasan Wiraraja tadi? Maka kemudian dikisahkan bahwa pada tahun 1638 setelah ya sosok Raden Hasan Wiraraja itu kemudian menunaikan ibadah haji, maka kemudian beliau menjadi Raden Haji Arya Wangsakara atau juga orang Banten menyebutnya sebagai Imam Haji Wangsaraja. Maka di situ kemudian beliau itu selama menunaikan ibadah haji yang berlangsung dari tahun 1636 dan pulang 2 tahun berikutnya pada tahun 1638, beliau itu bersama Demang Tisnajaya dan ya Lebe Panji berdiplomasi kepada Syarif Zaid bin Muhsin Al-Hashimi terkait dengan pengakuan kamaulanaan Wahanten Surosowan pikeun diadegeun jadi Kesultanan Islam. Maka kemudian setelah diplomasi politik tadi, Syarif Zaid bin Muhsin Al-Hashimi Al-Hasani ini kemudian ya menyampaikan surat disposisi kepada penguasa dunia Islam di Istanbul, yaitu Sultan Murad IV Al-Ghazi Al-Utsmani. Maka kemudian disitulah ya Sultan Halife Murad IV Ghazi merestui dan mengakui Keraton Surosowan di Wahanten menjadi kerajaan Islam dalam wujud Kesultanan Islam Bantam Darussalam. Berikutnya Syarif Zaid bin Muhsin Al-Hashimi Al-Hasani pun merekomendasikan dan mengukuhkan Pangeran Ratu Maulana Abdul Qadir ya bukan hanya sebagai penguasa kemaulanaan Wahanten Surosowan, tapi menjadi sultan pertama yang diakui otoritasnya oleh pihak otoritas Mekah dan otoritas Istanbul, oleh otoritas Syarif Zaid dan oleh otoritas Khalifah Sultan Murad IV Al-Ghazi. Makanya kemudian rekomendasi gelar namanya adalah Sultan Abul Mafahir Mahmud Abdul Qadir. Jadi gelarnya sudah diakui sebagai sultan.
Dan dari situlah kemudian orang Banten menyematkan namanya untuk membedakan sultan kesultanan beliau dengan sultan-sultan yang lainnya, maka disematkan Sultan Agung atau penguasa yang besar. Sultan Ageng Al-Awal ing Sorosowan, penguasa Islam di Keraton Sorosowan begitu. Nah, ini tahun 1638. Kemudian untuk penyelenggaraan hukum pemerintahan kekuasaannya seperti apa? Maka diketahui bahwa Raden Hasan Wiraraja atau Raden Arya Wangsakara atau Imam Haji Wangsaraja tadi ini kemudian belajar ilmu kepada mufti besar kota Mekah, yaitu sosok yang kemudian dikenal sebagai Imam Muhammad Ali bin Muhammad Ali yang nasabnya begitu ya nyambung kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Makanya kemudian namanya adalah Imam Muhammad Ali bin Alwan As-Siddiqi Al-Maki. As-Siddiqi itu nyambung kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Al-Maki ini nisbatnya tempat di mana beliau menjadi mufti, yaitu kota Mekah. Jadi disitulah kemudian Raden Hasan Wiraraja atau Imam Haji Wangsaraja atau Raden Arya Wangsakara ini kemudian mengajukan 10 pertanyaan titipan yang dititipkan oleh Pangeran Ratu Maulana Abdul Qadir, penguasa keempat dari Keraton Sorosowan di Wahanten pada waktu itu. Jadi 10 pertanyaan tadi diajukan. Dan ini membahas berkenaan dengan keberadaan sosok penguasa Islam dan bagaimana kekuasaan itu dijalankan dalam pandangan syariat dan hukum syariat seperti apa yang akan diberlakukan di Kesultanan Banten. Maka 10 pertanyaan tadi dijawab oleh Imam Muhammad Ali Al-Maki As-Siddiqi tadi dengan menyusun suatu risalah yang mewujud menjadi kitab panduan undang-undang pemerintahan kekuasaan ketatanegaraan yang kemudian dikenal sebagai kitab Al-Mawahib Ar-Rabbuniyah an Al-As'ilah Al-Jawiyah. Jadi kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, Al-Mawahib Ar-Rabbuniyah ini adalah anugerah Rob kita semuanya, adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjawab an al-as'ilah al-jawiyah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dari penguasa Jawa. Itu kitab panduan begitu ya. Bagaimana kemudian Sultan Banten yang otoritasnya diakui oleh pihak Mekah dan oleh pihak Istanbul untuk menjalankan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Upaya untuk membumikan Islam, mewujudkan syariah, mewujudkan peradaban Islam di Banten. Ini diawali dengan hijrahnya Raden Hasan Wiraraja atau Raden Arya Wangsakara atau Imam Haji Wangsaraja yang merupakan cucu dari Pangeran Angkawijaya Prabu Gesan Ulun nu aya di kakawasaan Sumedang Larang. Janten anjeunna inong Sunda menak urang Sunda. Kemudian juga melalui perantaraan Raden Arya Wangsakara atau Raden Hasan Wiraraja tadi atau Imam Haji Wangsaraja tadi, maka kesultanan-kesultanan lainnya pun ditetapkan sebagai kekuasaan Islam yang ada di Biladil Jawi. Setahun berikutnya kerajaan Gowatalo di wilayah ujung pandang Sulawesi Selatan dengan kekuasaannya I Manuntungi Daeng Matola, ayahanda dari Sultan Hasanuddin Ayam Jantan dari timur,
maka kekuasaan Gorontalo diakui otoritasnya sebagai Kesultanan Islam Makassar. Imanuntungi Dayang Matola namanya kemudian diubah menjadi Sultan Malikus Said. Dan setahun berikutnya pada tahun 1640 penguasa yang ada di wilayah Ngayogyakarta yang kita ketahui sebagai Panembahan Hanyokrokusumo bin Panembahan Hanyokrowati bin Panembahan Sutawijaya atau Panembahan Senopati Danang Sutawijaya dikukuhkan sebagai Sultan Abdullah Muhammad Al-Matarani Al-Jawi. Inilah yang kemudian akhirnya menjadi Sultan Agung Hanyokrokusumo begitu. Nah, berikutnya pada tahun 1651 cucu dari Pangeran Ratu Maulana Abdul Qadir atau Sultan Ageng Al-Awal ing Sorosowan, Pangeran Suryadipati pun kemudian diakui otoritasnya oleh Khalifah Mehmed IV Ghazi melalui diplomasi politik, melalui Imam Haji Wangsaraja ini juga, bahwasanya kemudian Sultan Mehmed IV Ghazi dan Syarif Zaid bin Muhsin Al-Hasimi Al-Hasani mengakui otoritasnya sebagai penguasa Islam di Banten. Gelarnya adalah Sultan Abdul Fattah Mafaki atau yang lazim kita katakan sebagai Sultan Ageng Asani ing Tirtayasa, untuk membedakan dengan Sultan Ageng sebelumnya, yaitu kakek beliau, yaitu Pangeran Ratu Maulana Abdul Qadir atau Sultan Ageng Al-Awal ing Sorosowan. Makanya kemudian setelah beliau berdiplomasi ke otoritas Mekah dan juga Khalifah, beliau ini kemudian diangkat sebagai Mufti Besar Kesultanan Islam Bantam Darussalam dengan gelar Imam Haji atau Imam Haji Wangsaraja. Dan beliau pun menjadi Adipati Kesultanan, menjadi sosok gubernur kesultanan yang bahkan diangkat menjadi Senopati Ingalaga atau Amirul Jihad, panglima perang menghadapi kompeni Belanda di Batavia. Dan akhirnya semenjak tanggal 12 Desember tahun 1654 beliau menjadi Arya Tanggelnanggeran. Jadi di tepian Kali Cisadane beliau membangun benteng pertahanan yang dikenal sebagai Tanggel. Tanggel itu berarti tanggul gitu ya. Nanggel itu mananya apa? Mengemban amanah. Tanggel waler, tanggung jawab. Nanggeran itu berarti dia berupaya untuk menjadikan benteng pertahanan itu sebagai benteng awal untuk menghadapi kompeni Belanda jika kompeni Belanda berupaya untuk memerangi atau menyerang wilayah Banten. Jadi beliau membangun Tanggel Nanggeran. Dari situ kemudian diolah menjadi kosakata Tanggerang. Dan pengawasa pertamanya itu adalah Raden Arya Wangsakara. Disitulah kemudian beliau membangun peradaban Islam. Diawali dari hijrahnya di Sumedang ke Banten, dari Banten menjadi Arya Lengkong, dari Arya Lengkong ini kemudian menjadi imam besar atau mufti di kesultanan, bahkan menjadi senopati, menjadi Amirul Jihad, dan akhirnya dipercaya menjadi gubernur wilayah Tangger-Nanggeran. Itu seperti itu. Diawali dari hijrah begitu. Lanjut. Berikutnya ada hijrah Trah Mataram, yaitu dalam Arya Surya Dikara yang pertama. Diawali dengan keberadaan dari dalam Arya Surya Dikara yang pertama yang merupakan putra dari Pangeran Pancawara dan cucu dari Pangeran Katuangan, sekaligus juga cicit dari Susuhunan Amangkurat yang kedua, yang juga merupakan putra dari Susuhunan Amangkurat pertama, cucu dari Sultan Agung Hanyokrokusumo. Pada saat di mana mereka ini mengetahui terkait dengan keberadaan
menak-menak Sunda di wilayah Sumedang pada hijrah ke Banten, maka kemudian dalam Arya Suryadikara yang pertama ini kemudian menyusul keponakannya, yaitu Raden Arya Suryadiwangsa yang kedua, yang merupakan putra dari Rangga Gempol, cucu dari Pangeran Angkawijaya Prabu Gesan Ulun tadi. Tadi udah dibahas kan? Ya, ada Raden Hasan Wiraraja, ada ya Raden Arya Suryadiwangsa yang kedua. Jadi ini keponakannya. Kenapa? Karena Rangga Gempol, ayah dari Raden Arya Suryadiwangsa ini pernah menikahi ya bibi dari dalam Arya Suryadikara yang pertama, atau adik dari Pangeran Pancawara, itu Jujutana gitu ya. Jadi beliau ini kemudian menyusul keponakannya tadi untuk apa? Untuk hijrah menuju wilayah Banten. Namun kemudian diketahui ya bahwa ya pada saat dimana beliau berupaya untuk menyusul Raden Arya Suryadiwangsa yang kedua atau Raden Kartajiwa tadi, ini justru kemudian ya mereka ini ya sebelum tiba di Banten, mereka tiba di wilayah yang kemudian dikenal sebagai hutan yang berawa-rawa. Disitulah kemudian akhirnya ya mereka membuka wilayah baru yang awalnya mau hijrah menuju wilayah Banten, menyusul ya keponakannya tadi Raden Kartajiwa atau Raden Arya Suryadiwangsa yang kedua. Ini justru kemudian tidak jadi meneruskan perjalanan hijrahnya menuju wilayah Banten. Karena apa? Terpikat dengan keadaan wilayah baru, wilayah leuweung anu berawa-rawa dibuka ku anjeunna jadi pemukiman. Karena mereka yang dikenal sebagai Inhong Sunda, Menak Sunda, Sinatria Sunda, ketika pergi keluar meninggalkan keraton teu sosoranganan. Tadi sebutkan ada 3 orang ya. Ada 2 orang, tapi para pengikutnya eta rea puluhan nepi ka ratusan. Teu beda jeung Sulaiman Shah Kutalmisoglu keluar ti wilayah Turkmenistan menuju wilayah Kurdistan demi untuk menuju wilayah Anatolia. Cuman 4 orang. Ya, 4 orang itu Sulaiman Shah Kutalmisoglu dengan 3 orang putranya, tapi mereka membawa para pengikut yang jumlahnya itu lebih dari 1000 orang, pasukan berkuda. Begitu tiba di wilayah Kurdistan, menang beja yen temujeun Genghis Khan pangawasa Mongol di Asia Tengah modar, atau orang kumaha balik deui we ka Turkmenistan, da ancaman serangan ti Mongol mah geus Lengit cenah, da pangawasana geus paeh. Tapi aya di antara putra dari Sulaiman Shah Kutalmisoglu yang menyatakan, kami mah hoream teh teuing balik deui ka Turkmenistan, aing mah rek terus we ka wilayah Anatolia, Rumelia. Saha eta teh? Nyaeta Ertugrul Bey. Ertugrul Bey itu ketika memisahkan diri bukan seorang tapi diikuti oleh 300 orang pengikutnya. Disitulah kemudian Ertugrul Bey membangun pemukiman di wilayah Sogut pada saat dimana beliau mendapatkan amanah dari siapa? Dari pengawasa Turki Seljuk Rum yang dijabat oleh Alauddin Kaykubat di wilayah wilayah Turkiya Tenggara. Dari 300 orang pasukan berkuda pengikut Ertugrul, di situ kemudian Ertugrul mendapatkan jodoh namanya adalah Bala Rabia Hatun binti ya sosok yang kemudian dikenal Syekh Edebali yang nasabnya nyambung kepada suku Quraisy di wilayah Arab. Pernikahan antara Ertugrul Bey bin Sulaiman Shah Kutalmisoglu dengan Rabia Bala Malhatun, lahirlah sosok yang kemudian dikenal sebagai Osman Bey. Rabia Bala Malhatun lain Rabia, katanya Halimah Hatun.
Halimihatun binti Alauddin Qaikubat. Nah, setelah itu Osman Bey lahir. Disitulah Osman Bey yang menikahi Rabia Bala Malhatun binti Syekh Ede Bali. Lahirlah Alauddin dan juga lahirlah Orhan Bey, Orhan Ghazi. Mereka lah yang menjadi pewaris kekuasaan Osman Bey dengan mendirikan Kesultanan Utsmaniyah. Jadi Utsmani didirikan diantaranya oleh 300 orang para kesatria. Sarua jeung ieu oge. Jadi ketika rombongan besar sekian ratus orang, wah ieu ngabring ieu rek hijrah teh gitunya, teu beda jeung Rasul kan hijrah sabaraha urang. Emang Rasul kun hijrah? Henteu, para sahabatna jeung kulawargina oge sabaraha puluh orang yang berhijrah gitu sampai yang membentuk pemukiman di kota Madinah dan akhirnya membentuk peradaban. Disitulah kemudian pada saat dimana mereka tertarik untuk membuka wilayah baru, maka wilayah baru itu kemudian dikenal sebagai Wanayasa. Apal Wanayasa? Lamun cek urang misalkan nya ti dieu ti Bandung ka wilayah Reka Subang mengkol ka wilayah Kayuga nyaeta Sagala Herang diteruskeun ke arah Purwakarta pasti ngalangkung Wanayasa. Jadi harita masih ayeuna ge kan di kantos kan Wanayasa nya nyecep tiris caina ngagenclang herang. Malah mah misalkan muat minum langsung soalna nonti guluiran di cai nyusu atanapi cai anu langsung di perbukitan pegunungan. Bersih kacidah. Harita diwangun ku dalam area Surya Dikara anu kahiji. Cicit dari dalam area Surya Dikara anu kahiji nyata Raden Arya Surya Dikara anu kadua bin dalam Raja Dinata bin dalam Panengah menjadi pangawasa anu kahiji di keadipatian Wanayasa. Harita Kabupaten Purwakarta can aya. Harita Kabupaten Subang can aya. Tapi Kadipaten Wanayasa geus ngadeg ku ayana cicit ti dalam area Surya Dikara anu kahiji anu namina nyaeta Raden Arya Surya Dikara nu kadua yang menjadi penguasa Islam pertama nu aya di Wanayasa. Kahartosnya bagaimana jujutannya hijrah yang hanya membentuk pemukiman bahkan membangun peradaban, dan peradaban bukan hanya sekadar ku ngadegna ya kakawasan tapi ngajalankeun syariat Islam. Lajeng Kang Lili. Nah berikutnya ini orang Bandung ya. Ya hijrah nu aya di Tatar Ukur. Tatar Ukur ternyata wilayah Kabupaten Bandung, Kodia Bandung, Kotip Cimahi, jeung Kabupaten Bandung Barat. Ieu kasebatna Tatar Ukur. Ya, yang pertama ada sosok yang kemudian dikenal sebagai Dalem Nata Direja atau yang kemudian dikenal sebagai Sentak Dulang, yang merupakan anak keturunan dari Adipati Ukur As-Sani. Adipati Ukur anu kahiji saha apa? Adipati Ukur anu kahiji nyaeta Raden Arya Wangsanata. Trahna trah ti Banyumas, Jawa Tengah, tapi teu nganggo basa Jawa. Tereh ti Raden Kamandaka anu nikah ka Putri Dewi Citra ya, Dewi Citra Rasa binti Raden Kandadaha. Terahna ti mana? Terahna ti Sanghyang Boros Ngora bin Prabuwangi Cakradewa ti Kerajaan Panjalu. Basana basa Sunda. Jadi wilayah Banyumas Jawa Tengah ya eta kaetangna wilayah Tatar Sunda baheula mah. Tah Raden Arya Wangsanata diangkat oleh Sultan Agung sebagai Adipati Ukur yang pertama. Pamajikana Nyai Dewi Saribanon. Kekecapanan ti bahasa Persia nyaeta Syahri Banim atau Syahr Banu binti Kisro Yazdiger As-Sulasa anu ditikah ku
Sayyid Husain bin Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Orang Sunda menyebutnya Saribanon. Kalau bahasa Persiana Syahr Banu, bahasa Arabna Syahri Banim. Tapa majikana Adipati Ukur anu kahiji namina Nyai Dewi Saribanon. Tah ngagaduhan murang kali anu kasebatna nyaeta ya Adipati Ukur Asani atau Dipati Ukur anu kadua. Anjeunna itu hijrah di wilayah Timbanganten. Anu apal Timbanganten? Abah toha apa Timbanganten? Timbanganten itu salah sawias perbatasan antawis Kabupaten Bandung sareng Kabupaten Garut. Wilayah leles ya, wilayah naon? Kadungora. Nah, eta termasuk wilayah yang kemudian dikenal sebagai Kerajaan Timbanganten. Di wilayah Kerajaan Timbanganten tadi ya anak keturunan dari Adipati Ukur anu kadua nyaeta Sempak Dulang dalam nata diraja itu hijrah ke wilayah nu aya di wilayah pesisir bagian utara dari Kabupaten Bandung yaitu Ujung Berung. Disitulah kemudian beliau membangun pemukiman dan juga ya pemukimannya adalah pemukiman religius, islamis dan agamis didasarkan kepada konsepsi syariat. Di antara keturunan dalam nata direja ada sosok yang kemudian dikenal sebagai ya Abdul Manaf. Abdul Manaf itu disebutkan ya hidup pada tahun 1650 hingga tahun 1725. Beliau ini kemudian munggah haji ke Baitullah dan kemudian berguru di dekat dengan komplek Masjidil Haram di Syaraf Harim Maki, kota Makkah Al-Mukarramah yang kemudian dikenal sebagai pemukiman Mahmud atau ya dalam hal ini kemudian dikenal sebagai Gubah Mahmud. Pada saat dimana beliau berguru di Tanah Suci, munggah haji di kota Makkah, beliau ini kemudian mendapatkan petunjuk demi petunjuk jika kembali pulang ke tanah air harus memperlihatkan dan mengamalkan tabiat seorang mukmin yang telah mendapatkan predikat haji yang mabrur wal makbul. Di antaranya harus sanggup untuk mengajarkan Islam, nanjirkeun papagon Islam, kitu deui dalam hal ini menjadi puseur Islam di wilayah di mana beliau ini akan mengajarkan Islam. Maka pada waktu itu dikisahkan bahwa ya Abdul Manaf bin dalam nata direja bin ya Adipati Ukur Asani, beliau itu mengambil batuan, kerikil dan juga tanah di tanah suci di kota Mekah untuk dibawa pulang ke tanah air. Maka kemudian ya setelah meninggalkan kota Mekah, setelah beliau ini kemudian bermunajat dan mendapatkan ilham, mendapatkan petunjuk demi petunjuk untuk keluar dari wilayah Ujung Berung, mencari tempat di antara kelokan sungai besar yang ini kemudian tanahnya gembur dan tanahnya ya berawak karena limpahan dari kelokan air tadi. Maka ketika beliau kembali ke Tatar Sunda, beliau itu segera meninggalkan Ujung Berung, berhijrah menuju tempat yang dikenal sebagai aliran sungai besar yang membelah Pulau Jawa, khususnya Jawa Kuluan, yaitu Citarum. Maka dicarilah tempat kelokan yang memungkinkan beliau ini menebarkan keberadaan dari tanah, kerikil dan batuan di tanah suci di kota Mekah tadi, di dekat kelokan aliran sungai tadi. Ternyata ditemukanlah di wilayah Marga Asih ayeuna
Disitulah kemudian beliau melihat ada kelokan yang kemudian di situ tanahnya gembur plus juga bahkan berair alias berawa. Ditaburkanlah tanah tadi hingga airnya mengering dan kemudian dibangunlah satu perkampungan Islami yang terisolir jauh dari keberadaan apa yang beliau khawatirkan. Karena pada saat dimana beliau sedang menempuh jenjang ilmu di kota Makkah Al-Mukarramah, beliau bermimpi. Mimpinya itu sedemikian ya mengkhawatirkan beliau bahwasanya keberadaan Biladil Jawi di Sasaaku, bangsa asing di Kristendom Eropa, masa kolonialisme Walanda. Kukituna hijrah tati ujung berung kamana ke tempat yang tidak bisa diidentifikasi oleh pihak kolonial. Begitu. Makanya kemudian membangun pemukiman baru yang kemudian dikenal dengan pemukiman Kampung Mahmud. Jadi Kiai Haji atau ajengan Abdul Manaf ini dikenal sebagai Dalem Haji Mahmud atau Eyang Mahmud. Patarosana kurang kunaon disebut janten Dalem atau Eyang Dalem Haji Mahmud. Jalaran beliau mengingat bahwa satu di antara amaliyah sosok mukmin yang mendapatkan predikat haji mabrur wal makbul maka akan ditunjukkan dengan akhlakul karimah wal mahmudah. Maka itulah kampung itu, pemukiman baru itu diperuntukkan untuk membentuk bangsa mukmin yang memiliki karakteristik akhlakul karimah wal mahmudah. Panjang teuing cukup disebut Mahmud we gitu. Kahartosnya, makanya kemudian kita bisa mengetahui bahwasanya komplek yang dibangun oleh Kiai Haji Abdul Manaf ini dikenal sebagai Kampung Karomah Mahmud. Sebetulnya hari ini ya sejak tadi sore saya udah minta ke Mama Cepi Hidayat, Kang semping lah adik, antum kan teueuh ti Mama ajengan Mahmud sok balaka speak up. Nah, bener tuh carita sajarah siga kieu teh gitu. Duka badan bukan tuh. Jadi ini yang kemudian ya dikisahkan berkenaan dengan keberadaan Kampung Mahmud diawali dengan hijrah dari Trah Adipati Ukur As-Sani. Kemudian hijrah teueuh ti Adipati Ukur As-Sani tadi yaitu Dalem Natadirja putrana aya oge nu hijrah ti ujung berung ka wilayah Marga Asih Kabupaten Bandung. Teu tebih-tebih teuing tapi anu repotna milarian kelokan ya sungai besar nu aya di Tatar Sunda. Dipaluruh ti ujung ka ujung geuning tibana dapatnya di wilayah Marga Asih tadi. Nah, jarak nama sih teu tebih-tebih teuing tapi anu repotna milarian tempat anu merenah anu mantes. Da harita mah nu ngaranna Citarum teh bersih. Beda jeung ayeuna kan. Leuwih pokona lah kumaha lah. Pangkotorna cenah di Indonesia Citarum. Itu yang kemudian tercatat dalam sejarah. Nah, bahkan keberadaan Kampung Mahmud sekalipun terisolir itu dikenal luas oleh para aktivis pergerakan Islam. Tidak banyak teridentifikasi oleh intel Belanda pada waktu itu atau Kempetai Jepang pada waktu itu, tapi dikenal luas oleh para aktivis pergerakan Islam pada saat dimana tahun 1916 di mana Kongres Nasional Pertama Syarikat Islam di alun-alun Kota Bandung yang di situ juga mengusung pan-Islamisme Utsmaniyah. Kemudian Zeltbestur kehendak untuk merdeka dari kolonial, kemudian juga pembentukan Indo Warbar atau pertahanan Hindia begitu atau wajib militer demi untuk menantang perang bagi kepentingan orang-orang kolonial segala macam. Nah, di antara para aktivis pergerakannya itu ya itu banyak yang kemudian dicurigai oleh intelijen ya kolonial Belanda pada waktu itu. Nah, ini mereka bermukim kan tidak boleh sembarangan di Kota Bandung, maka mereka kemudian bermukimnya itu di Kampung Mahmud.
Bahkan kemudian para santri sinatria di Kampung Mahmud juga mereka inilah yang kemudian diantaranya mensuplai dapur-dapur umum ketika kongres itu sedang berlangsung di kota Bandung. Jadi pemerintah kolonial kan demi untuk mengganggu berkenaan dengan kongres tadi, maka berbagai suplai termasuk makan minum segala macam itu dihambat. Berbeda jeung urang mun kerek akasi ka mana ka Jakarta kan, bus tiba-tiba membatalkan keberangkatan wah segala rupa. Nah kolonial ge baheula gitu. Tapi dengan dukungan di Kampung Mahmud itu bisa berlangsung. Ya termasuk juga menyediakan pemukiman. Nah misalkan dari Kampung Mahmud di Margasih untuk menuju kota Bandung teh mereka pakai perahu-perahu kecil yang mengantarkan para santrinya, warganya termasuk juga para pemukim yang menginap di situ ke wilayah Krapyak di wilayah Kabupaten Bandung. Disitulah kemudian mereka baru berjalan kaki ke alun-alun atau naik dokar gitu atau naik kuda gitunya ke wilayah alun-alun begitu. Itu ceritanya. Jadi itu tidak teridentifikasi oleh pihak kolonial. Kenapa? Karena saking terjaga kerahasiaannya tadi. Itu diantara karomah Kampung Mahmud anu diadegeun ku dalam Haji Mahmud Eyang Kiai Haji Abdul Manap bin Dalem Nata Direja Trahti Adipati Ukur. Jadi itu hijrah di Tatar Sunda itu siga gitu. Lajeng Kang Lili. Nah berikutnya hijrah perintis Cianjur. Ada sosok yang kemudian dikenal sebagai Jaya Sasana. Hijrah dari Talaga. Talaga itu di wilayah yang hari ini dikenal sebagai perbatasan antara Majalengka dengan keberadaan dari wilayah Sagalaherang. Pelindungan dan lain sebagainya begitu ya. Jadi pada waktu itu Jaya Sasana ini kemudian ketika berhijrah dari Talaga, beliau ini adalah terah dari sosok yang kemudian dikenal sebagai Eyang Wangsa Goparana. Eyang Wangsa Goparana sendiri adalah sosok yang kemudian pernah belajar ilmu kepada Syekh Sarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Jaya Sasana yang merupakan terah dari Eyang Wangsa Goparana nu aya di wilayah Sagalaherang atau yang kemudian juga dikenal sebagai Sunan Wanaperi atau orang-orang Sagalaherang menyebut sebagai Eyang Nangka Beurit. Eyang Nangka Beurit. Memang beurit masuk kana nangka gitu. Jadi disebutkan begitu bahwa Jaya Sasana itu pergi meninggalkan Talaga menuju wilayah baru, yang kemudian wilayah baru itu sebagai tempat untuk syiar dakwah Islam. Beliau hijrah dan akhirnya kemudian pada tahun 1640 beliau ini kemudian diangkat sebagai penguasa di wilayah Cikundul, wilayah yang kemudian menjadi bagian tak terpisahkan dari wilayah Cianjur sampai dengan wilayah Sukabumi begitu ya, Jampang Kulon. Nah, disinilah kemudian beliau digelari sebagai Raden Arya Wiratanu Datar yang pertama dengan anugerah otoritas dari Kerajaan Islam Mataram di Yogyakarta. Dan akhirnya semenjak tanggal 12 Juli tahun 1677 wilayah Cikundul yang berbatasan dengan wilayah Jampang ke arah Sukabumi tadi, ini kemudian dikenal sebagai wilayah Keadipatian Cianjur. Tahu Cianjur mananya apa? Ci itu adalah air, anjur itu yang mengalir, yang memancar, sangat deras. Karena di wilayah daerah Cikundul, di wilayah Keadipatian tadi, beliau menyaksikan ada aliran air yang diawali dengan Cinyusuk gitu, yang mengalir sangat deras. Makanya kemudian sejak itu kemudian wilayah itu dikenal sebagai Cianjur atau air yang mengalir deras begitu. Diketahui bahwa terah ke-10 dari dalam Cikundul yaitu Kiai Haji Raden Muhammad Nuh bin Idris, itu fotonya yang itu, bukan fotonya, gambarnya gitu ya.
Ini kemudian ya mendirikan ya pondok pesantren Al-Iyanah di wilayah Cianjur, dan beliau termasuk juga penggerak dari Sentral Komite Khilafat di Cianjur dari tahun 1924 sampai tahun 1927. Nah, sosok yang dikenal sebagai Kiai Haji Raden Muhammad Nuh ini memiliki beberapa orang anak. Di antaranya adalah yang pertama ya, yaitu Raden Kosno atau Raden Qasim bin Nuh bin Idris. Yang kedua adalah Raden Abdullah bin Nuh, yang beliau ini kemudian membawa Syekh Abdurrahman Al-Baghdadi dari Sydney, Australia untuk datang ke Bogor dan kemudian mendakwahkan apa yang selama itu kemudian beliau perjuangkan, yaitu ide-ide afkar mutabanat yang diemban sekarang oleh Kang Uji. Allahu Akbar. Nah, terahnya dari Abdullah bin Nuh ya bin Idris, putra kedua dari Raden Muhammad Nuh bin Idris. Nah, sedangkan dari jalur Kosno atau Raden Haji Qasim bin Muhammad Nuh bin Idris, ada dua orang anak yang kemudian dikenal sebagai Raden Mumuh atau Raden Muhammad Musa dan Raden Muhammad Eri, yang sekarang menjadi para penanggung jawab Syarikah Nuaya di Cianjur. Ya. Nah, ini dari sini. Yang nasabnya nyambung ke dalam area Cikundul kahiji, yaitu Raden Jaya Sasana terahna ti Raden Arya Wangsa Goparana atau Sunan Wanaperih nu aya di Sagalaherang, anu katalahna nyaeta Rada Eyang Nangkaburit. Nah, gitu. Nah, ini nasabnya ka Prabu Siliwangi aya, ka Sarif Hidayatullah aya, bahkan ka Baginda Rasul pun ada gitu. Nah, ini yang kemudian tercatat dalam sejarah. Diawali dengan hijrahnya Raden Jaya Sasana. Ya, di mana? Ti Sagalaherang, ti wilayah Talaga, perbatasan Majalengka, ya, kemudian juga wilayah Sagalaherang. Akhirnya kemudian berangkat menuju wilayah Cikundul, jadi Arya di situ, jadi bupati, jadi adipati. Akhirnya terah-terahnya itu menjadi sosok-sosok para alim ulama, bahkan pejuang syariah wal khilafah ini. Allah. Lajeng Kang Lili. Tah, ieu mah. Ieu teh nuju ka Istanbul gitu. Pernah sareng Sultan Halife Abdul Hamid As-Sani bin Sultan Halife Abdul Majid Al-Awwal bin Sultan Halife Mahmud As-Sani bin Sultan Halife Abdul Hamid Al-Awwal. Atos Kang Lili tong bisi ieu bisa nu kabaritaeun. Sakitu pangitan anu tiasa kapiatur, kirang langkungna sim abdi nedah punten sabudaya kalapatan saupamina masih aya waktos ya dihaturan bilih aya anu bade tumaros anu bade diskusi dihaturanan. Billahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Masyaallah ya, pemaparan hijrah di Tetar Sunda begitu detail ya, sampai catatan aja rumit ya, tapi buat beliau masya Allah tertata dengan rapih penyampaiannya barusan. Baik, Iwan Pilah rahimakumullah, jamaat Masjid Nurul Firdaus, barangkali ada pertanyaan, mangga, mumpung beliau masih ada di sini. Ya, tafadhol Abah tua. Ya, Abah dulu silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya kalau kita mengatakan sejarah seperti yang itu bukan istilahnya kayak bingung gitu. Iya. Kita harus memilih alun kemana. Tapi yang terpenting itu saya tidak akan bertanya
Nah, tetapi ada semacam apa ya, stigma ya, bahwa mengapa proses islamisasi di Tatar Sunda relatif berlangsung damai dibandingkan dengan beberapa daerah seperti di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan banyak sekali pertanyaannya sebetulnya. Mengapa penyebaran Islamisasi di Tatar Sunda itu relatif dengan damai, tidak Berlangsung seperti damai, ya, di dibandingkan dengan daerah lain. Oke. Yang kedua, Yang kedua, apakah benar ya, masyarakat Sunda sejak awal dikenal sangat religius, atau identitas Sunda Islami baru terbentuk setelah proses Islamisasi berlangsung? oke. Terus Yang ketiga, sebenarnya sebetulnya saya pilih aja dulu. Yang nyambung sama bahasan, Bah. Banyak narasi yang menyebut Islam di Nusantara, Islam di Tatar Sunda hanya hasil akulturasi budaya. Nah, saya pertanyakan, menurut Ustaz, sampai sejauh mana akulturasi itu dibenarkan dalam Islam, dan kapan ia berubah menjadi penyimpangan dari akidah atau syariat? Atau apakah Islam datang ke Tatar Sunda sekedar menjadi agama baru, atau justru membawa perubahan peradaban atau tamadun ya, yang menyeluruh? Jika iya, indikator sejarah apa yang paling jelas menunjukkan perubahan tersebut? sudah, Mbah? Betul ya. 3 ya. Silakan Ustaz, langsung dijawab aja. Yang lain dulu dah. Yang lain dulu. Oh ya, dikumpulkan lagi. Silakan. Ada lagi? Siapa dong, Ustaz? Ingat akulturasi Sunda. Yang pertama di Yogyakarta, dan pun berikutnya dibebaskan oleh koalisi dari Banten, ya, kemudian juga Madura dan juga Makassar di masa ya Trunojoyo, Karanggalesong dan juga ya Sultan Ageng Tirtayasa. Di dalam naskah kepurbakalaan wawacan Wangsakerta disebutkan islamisasi nu aya di Tatar Sunda ku ayana carita ya Islamna rakean sancang anu guguru langsung ke Bagenda Ali atanapi Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Petilasan terakhir yang kita bisa lacak hingga hari ini, keberadaan dari makam-makam lama nu aya di Gunung Nagara di wilayah Garut